Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang kita akan membuat satu kertas pembungkus yang biasanya berada di luar rokok. Kita bisa mengaktifkan box di sini. Lalu kita aktifkan left viewport dan di sini kita aktifkan maximize viewport toggle. Oke, di sini kita bisa membuat box dengan sangat mudah karena previewnya yang lebar. Kita aktifkan di luar rokok dan di dalam bungkus rokok. Setelah kita selesai, kita lepaskan, lalu Anda turunkan kursor sampai headnya seperti itu, lalu klik lagi. Kita kembalikan ke 4 viewport. Sini kita sudah mempunyai box semacam ini dan bisa kita atur dengan select and move tool. Kita bisa mengklik kanan untuk mengaktifkan salah satu viewport. Saya masukkan ke sini, lalu kita atur lagi penempatan tutup supaya jangan sampai si kertas tadi termakan oleh tutup. Oke, kita kembalikan seperti asal. Lalu kita masuk ke modify dan kita seleksi bungkus kertas yang baru saja kita buat. Kita bisa menekan H, lalu kita aktifkan box 1. Select dan di sini kita ganti namanya menjadi kertas pembungkus. Oke, seperti itu, tekan enter. Setelah itu di sini ada length segment. Kita tambahkan length segment seperti ini mungkin 6 dan di width segment 12. Sementara di height segment kita juga tambahkan sekitar 6. Kita berikan di length segment 6, 12 dan 6. Setelah itu kita klik kanan, convert to editable poly, maka akan menjadi polygon. Setelah itu saya klik kanan dan hide unselected. Sekarang kita mau mengaktifkan dan mengedit kertas pembungkus ini sendirian. Dan sekarang saya kembali ke polygon dan di sini saya mengaktifkan semua polygon yang berada di atas. Atau Anda bisa memilih seperti ini. Kita seleksi bagian top. Lalu kita tekan ALT untuk mengurangkan seleksi. Dan kita seleksi bagian ini. Otomatis sekarang kita sudah di bagian top saja. Oke, di belakang juga saya taruh seperti itu. Untuk menambahkan, tekan Ctrl untuk menambahkan seleksi. Lalu kita kurangkan lagi dengan tekan ALT. Polygon dari bawah dan atas akan saya hilangkan. Saya akan menekan delete untuk menghilangkan. Setelah kita menghilangkan semua polygon yang atas dan yang bawah, sekarang kita masuk ke edit. Di sini Anda seleksi di bagian depan. Lalu tambahkan seleksi di bagian sebelahnya di sini. Dan di sini atas bawah akan terseleksi dan Anda kurangkan seleksi, hilangkan yang bawah. Oke, seperti itu. Yang terseleksi hanya yang depan. Lalu saya tekan delete. Otomatis saya mempunyai semacam ini dan saya aktifkan vertex sekarang. Dan jika saya zoom di sini, saya mempunyai vertex semacam ini dan saya aktifkan seleksi lagi, lalu saya tekan vertex 1 dan saya tambahkan vertex yang satunya lagi sambil menekan Ctrl untuk penambahan seleksi. Oke, setelah itu saya turun ke bawah. Di sini ada collab. Kita tekan collab untuk menyatukan kedua vertex ini menjadi satu vertex. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di sini dan tekan Ctrl untuk memilih yang satunya. Tekan lagi collab. Dan sekarang Anda bisa memilih seleksi, yaitu lasso tool, lalu Anda memilih, oke, di sini, ya. Setelah terseleksi, Anda bisa mengaktifkan select and uniform scale, aktifkan di top viewport, lalu perkecil sampai mereka bertemu. Anda bisa kembali lagi dengan seleksi, dan Anda seleksi sebelah sini. Lalu dengan cara yang sama, select and uniform, Anda bisa menurunkan di top, select and uniform lagi, dan saya kembalikan ke posisi tadi. Oke, jangan sampai terlalu mepet. Sekarang saya mau memberikan seleksi pada bagian yang ada di tengah ini. Untuk di vertexnya. Oke, hati-hati sampai semua terpilih seperti ini. Lalu Anda bisa masuk ke sini dan menamakan mungkin sobekan bawah. Lalu tekan enter. Otomatis di sini ada sobekan bawah. Oke, seperti itu. Kalau nanti kita membutuhkan seleksi semacam ini, kita aktifkan di vertex, lalu kita bisa mengambil di sini sobekan bawah. Semua akan seleksi yang berada di sobekan bawah akan keluar. Oke, di sini saya akan memperlebar sampai tidak ada yang tersisa dari vertex yang satu, supaya sambungannya tidak nampak. Selanjutnya
saya matikan vertex. Dan kita lihat di bagian sini, kita sudah mempunyai kertas yang masih dalam keadaan rapi. Kita bisa mengaktifkan lagi beda kotak seleksi. Oke, kita seleksi lagi di edge dan kita pilih paling bawah. Jadi kita kurangkan di left viewport, kita kurangkan seperti ini. Otomatis kita sudah mempunyai edge yang terseleksi di bawah. Dan di bagian sini saya kurangkan lagi karena saya akan memilih edge yang paling atas. Setelah itu Anda tekan select and move dan di sini Anda kembali ke top. Setelah itu Anda tekan shift untuk mengcopy edge, lalu tarik ke kiri. Lalu Anda tekan shift lagi, lalu tarik lagi. Kita buat 2 edge di sini. Setelah itu saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu saya aktifkan polygon dan saya seleksi polygon yang sudah saya punya yang baru. Lalu saya putar. Anda bisa mengaktifkan snap toggle di sini dan nanti pastikan perubahan di nilai-nilai paling bawah ini 90 derajat. Oke, saya putar dan pastikan itu 90 derajat. Oke, cukup. Lalu Anda kembali ke select and move. Kita matikan snap, lalu di sini atur. Oke, saya bisa memperbesar tampilan supaya bisa memudahkan kita mengaturnya. Oke, kita atur tepat di area yang tadi. Seperti ini. Saya hilangkan polygon ini dan saya menamakan dulu mungkin polygon. Di sini adalah saya namakan belakang. Polygon belakang. Polygon. Oke, saya tekan enter dan Anda di polygon sudah mempunyai polygon belakang. Dan sekarang Anda pergi ke bawah sendiri. Di sini ada hide selected, unhide all, dan hide unselected. Tekan hide selected. Otomatis polygon yang paling bawah hilang. Selanjutnya saya mau menseleksi 8, tapi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya mengaktifkan di sini dan saya tekan kontrol. Lalu di sebelah satunya dan saya kembali ke front. Saya aktifkan zoom accent untuk memperlihatkan semua. Dan saya tekan ALT untuk mengurangkan seleksi dan saya seleksi bagian sini. Otomatis saya mempunyai kanan dan kiri edge yang terseleksi. Selanjutnya saya pilih di top viewport. Saya tekan shift pada keyboard lalu drag ke kanan. Tekan shift lagi lalu drag ke kanan lagi. Oke, setelah itu saya seleksi lagi polygon. Saya seleksi polygon yang baru saya buat lalu saya namakan polygon samping. Oke, seperti itu. Tekan enter. Otomatis sekarang saya punya polygon belakang dan polygon samping. Di polygon paling sini, saya seleksi dulu, lalu saya aktifkan rotasi, dan pastikan Anda memutar 90 derajat. Lalu Anda aktifkan select and move, Anda pindahkan. Anda bisa memperbesar tampilan di top. Anda pergi ke sebelahnya lagi, tetap di polygon, dan seleksi, lalu putar 90 derajat, lalu select and move, dan kita pindahkan. Di bagian perspektif kita sudah mempunyai semacam ini sekarang. Lalu saya kembali lagi dan menyeleksi polygon samping. Lalu saya pergi ke bawah, hide selected. Otomatis polygon-polygon yang kita miliki hilang. Sekarang kita mengaktifkan edge lagi dan saya seleksi paling depan. Lalu saya kurangkan seleksi dengan menekan ALT seperti itu. Lalu saya kurangi lagi dengan menekan ALT lagi. Seperti ini. Saya mempunyai edge paling atas yang terseleksi. Saya mengeklik zoom extend all, semuanya biar berada di tengah. Lalu saya aktifkan select and move, tekan shift di bagian top, drag ke kanan, tekan shift lagi, dan drag. Oke, seperti itu. Sekarang Anda mempunyai semacam ini. Dan di vertex, saya mau mengaktifkan vertex yang sini, dan lalu saya menamakan sobekan atas. Tekan enter. Di vertex kita mempunyai sobekan bawah dan sobekan atas. Sobekan bawah adalah yang tadi, sedangkan sobekan atas yang barusan. Lalu di sini sama seperti tadi, kita masuk ke polygon. Kita seleksi polygon yang baru kita buat di depan, di atas. Lalu kita putar. Kita bisa memutar di perspektif dengan menekan kalau di sini samping, di sini sampingnya lagi, lalu di sini 90 derajat. Lalu di bagian left atau di bagian front, saya memilih bagian front, extend, kembali ke select and move tool, lalu saya pindahkan. Sekarang kita namakan lagi polygon yang atas ini dengan polygon depan.
tekan enter. Di poligon kita punya seleksi 3 seleksi, yaitu poligon belakang, poligon depan, dan poligon samping. Oke, di sini saya kembalikan ke bawah. Saya tekan unhide all. Saya sudah mempunyai kertas yang nanti saya rancang untuk ada sobekan dan semacamnya yang saya animasikan seperti ini. Kita tes dengan memberikan turbo smooth. Kita nanti akan mempunyai semacam ini, kertas pembungkus semacam ini. Oke, kita lanjutkan tutorial berikutnya, yaitu more blur untuk menganimasikan mesh pada kertas bungkus rokok. Salam dan ketemu di tutorial selanjutnya.